cops come through when the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Definisi fonologi. Pengertian fonologi menurut para ahli bermacam-macam. Pengertian fonologi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu secara harfiah, aliran Eropa, dan juga Amerika. Secara harfiah, fonologi berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu tentang bunyi bahasa. Fonologi merupakan bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Menurut aliran Eropa, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Menurut aliran Amerika, fonologi adalah ilmu yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti dan menyelidiki bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda arti. Cabang fonologi terdiri dari fonetik dan fonemik. Fonetik merupakan ilmu yang menyelidiki dan menganalisa bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan mempelajari bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi tersebut dengan alat ucap manusia. Sedangkan fonemik merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Selanjutnya, jenis-jenis fonetik terdiri dari fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris disebut juga fonetik fisiologis atau fonetik organis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki getarannya, amplitudenya, intensitasnya, dan timbrennya. Yang ketiga, fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Selanjutnya yaitu alat ucap. Alat ucap terdiri dari 3. Yang pertama, udara yang dikeluarkan dari paru-paru. Yang kedua, artikulator, yaitu bagian dari alat ucap yang dapat digerakkan atau digeserkan untuk menimbulkan suatu bunyi. Dan yang ketiga adalah titik artikulasi, bagian dari ucap yang menjadi tujuan sentuh dari artikulator. Selanjutnya yaitu pita suara. Di ujung atas laring terdapat 2 buah pita yang elastis yang disebut pita suara. Terletak secara horizontal dan antara pita suara tersebut terdapat suatu celah yang disebut glotis. Selanjutnya yaitu vokal. Vokal terbagi menjadi 3, yaitu posisi bibir, kemudian tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Diftong terbagi menjadi 4, yaitu diftong lebar, diftong naik, diftong sempit, serta diftong turun. Konsonan ada 2 pengertian. Yang pertama, merupakan bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat halangan. Yang kedua, merupakan bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada satu tempat di saluran suara di atas glotis. Bunyi bahasa yang dapat berada pada tepi suku kata dan tidak sebagai inti suku kata. Pengertian fonem. Fonem merupakan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti. Sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Fonem tidak sama dengan huruf. Fonem adalah bunyi dari huruf. Huruf adalah lambang dari bunyi. Jumlah huruf ada 26, sedangkan jumlah fonem lebih dari 26. Klasifikasi fonem. Yang pertama ada fonem segmental, yang artinya fonem yang dapat dianalisis karena bagian dari unsur segmental bahasa. Yang kedua ada fonem suprasegmental, yang artinya fonem yang kehadirannya menyertai fonem segmental.
Alofon merupakan varian fonem berdasarkan posisi. Misalnya, fonem I pada kata ingkar, cita, dan tari. Masing-masing fonem I tersebut merupakan alofon dari I. Fonem O mempunyai alofon seperti pada kata tokoh dan toko. Perubahan fonem. Dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran terjadi pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Akibatnya, terjadilah perubahan bunyi ujaran. Ada yang terdengar jelas dan kurang jelas. Perubahan yang tidak jelas misalnya, fonem A yang berada dalam suku kata terbuka kedengarannya lebih nyaring bila dibandingkan dengan fonem A yang terdapat dalam suku kata tertutup. Bandingkan antara pada kata rata dengan bedak, tidak, tempat, dan lain-lain. Perubahan-perubahan yang jelas kedengaran dan yang terpenting yang biasa terdapat dalam bahasa adalah asimilasi. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Asimilasi terbagi atas tiga. Yang pertama itu adalah asimilasi progresif. Hal ini terjadi bila fonem yang berasimilasi terletak di belakang fonem yang menyebabkan asimilasi dari bunyi yang tidak sama menjadi sama. Yang kedua, asimilasi regresif. Terjadi pada fonem yang berasimilasi terletak di depan fonem yang menyebabkan asimilasi. Yang ketiga, asimilasi resiprokal. Terjadi antar dua fonem dalam antara kata yang berubah menjadi satu morfem baru.